ya Bapak Ibu. Eh, Apa namanya? Nanti ini kawan-kawan PD, nanti materi-materi ini akan kami share di grup Pro 1 ya. Grup Pro 1. Baik nanti yang mungkin dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Karena kita belum tentu nanti ketika kita terjun di daerah, kita hanya sesuai dengan jenjangnya kita masing-masing gitu. Nah, bisa saja kadang pengalaman kami itu bisa berubah, bisa bercampur antara SD, SMP, SMA. Ya meskipun yang seringnya itu sesuai dengan tingkat ya. Nah itu. Jadi itu aja Bu Nazona yang mungkin perlu kawan-kawan ketahui, kawan-kawan PD. Terima kasih. Terima kasih Pak Syahar. Boleh, Ibu? Silakan Bu Des. Boleh, Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu PP kami yang hebat, yang sudah memberikan kami pencerahan pada hari ini untuk sampai sore nanti ya. Terdengar suara saya, Ibu? Terdengar dengan baik Bu Des. Lanjut Bu. Iya. Masalahnya saya ini lagi hujan lebat rupanya Ibu di sini di Arengka. Hujan lebat kami. Bisa didengar ya Ibu ya? Cukup bagus suaranya Bu. Silakan. Baik. Saya mungkin memberikan pandangan, mungkin juga sharing ya Ibu ya. Sharing berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan begitu. Kebetulan saya adalah kepala sekolah di SMP 9 Tambang. Jadi sudah tahun kemarin, kemudian tahun sekarang saya mengadakan supervisi ke guru-guru begitu. Untuk kurikulum Merdeka ini, saya kebetulan juga kadangkala dipanggil oleh sekolah lain untuk memberikan materi tentang IKM. Khusus untuk PAI, berdasarkan pengalaman saya kemarin waktu PK online khusus untuk di Kecamatan Tambang, saya kebetulan ketua NGMP-nya. Kita balik dulu Ibu, karena kita akan menghadapi guru-guru PAI begitu. Guru-guru PAI ini kita tidak mengkecilkan begitu, tetapi yang saya hadapi di lapangan di kecamatan kami lah begitu. 80% IT-nya jauh Ibu, itu yang saya alami. Sehingga di saat PK online itu dibimbing betul satu persatu, bahkan untuk menarik kursor dari laptopnya pun mereka susah. Itu perlu saya sampaikan karena nanti kita akan turun ke lapangan, kata Ibu tadi kita pakai LMS ya Bu ya? Ya benar Bu Des. Nah, jadi itu satu yang perlu kita kaji. Kemudian yang perlu kita pahamkan kepada guru GPAI ini adalah tentang kurikulum Merdeka ini. Karena setelah kita lihat dalam Permen yang 033 ya Bu ya, tahun 2022, itu pemerintah sudah memberikan CP kepada kita. Mengenai CP ini, kalau kita buka untuk PAI ini sama dengan mata pelajaran umum. Jadi yang perlu sekali kita pahamkan kepada mereka, mereka selalu bertanya ke saya. Karena di sekolah kami sudah beli buku kurikulum Merdeka ya Bu ya. Karena memang ada belanja sekolah yang membeli buku, akhirnya buku itu guru-guru ini sesuaikan Bu. Kenapa ini bukunya tidak sama dengan CP ini Bu, tidak sama dengan ini. Jadi yang perlu kita sampaikan pertama kali adalah buku itu adalah penunjang dari CP yang kita gunakan. Jadi kita mengajar bukan berdasarkan buku, tetapi berdasarkan CP. Kemudian secara umum kita ingat, kita sekarang adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini berbeda dengan sebelumnya. Apa yang berbeda? Yang paling esensial di sini adalah dulu kita diberikan sajian yang lengkap dalam kurikulum K13, mulai dari KIKD, kemudian silabus dibuat oleh pemerintah. Jadi dulu itu kita mengajar berdasarkan konten begitu.
kalau sekarang kita mengajar berdasarkan kompetensi murid. Jadi pemerintah tidak lagi menyajikan sedemikian rupa konten sehingga se-Indonesia ini kontennya sama gitu. Sama semua dari Jakarta sampai ke pelosok. Sehingga di saat ujian apa yang terjadi? Yang ujian bukan siswa tetapi yang ujian guru. Bahkan mungkin bisa segala macam bisa terjadi. Kalau sekarang pemerintah hanya memberikan CP yang ada di Permen 033 itu. Lalu kalau kita analisa CP itu ada yang bersifat umum, ya kan? Kemudian kita baru yang bersifat elemen. Yang karakteristik pendidikan itu sendiri secara umumnya jelas di dalam CP itu tertulis, itu adalah KI. Kemudian yang kedua adalah KD-nya yang ada elemen-elemennya seperti yang sudah diuraikan oleh Bu Nazona ini sangat rinci dan sangat membantu kita nanti. Jadi kita sebagai PD menurut saya kita juga harus paham sekali apa yang diberikan pemerintah. Kita berbasis kompetensi dengan CP yang diberikan oleh negara kepada kita. CP yang ada di dalam ini yang kita ambil, yang akan kita turunkan menjadi TP adalah yang elemen itu, elemen-elemen yang ada di CP itu. Jadi dari elemen itu sudah terurai satu persatu seperti TOT yang pernah kita laksanakan dulu ya Bu ya. Kita tinggal menurunkan menjadi TP. Lalu tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah kita analisa, kita turunkan lagi menjadi ATP, bagaimana alur untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Kenapa saya ingin berbagi ini? Karena kenyataan di lapangan, guru-guru masih kesulitan dalam membuat modul ajar. Contohnya, guru di sekolah saya, kadang dia masih bertanya, gimana nih Bu, ini ya, LKS-nya ini, bukunya ini, nah, segala macam. Jadi, sekarang kita memberikan kebebasan kepada guru-guru kita untuk bereksplorasi mengajarkan PAI ini. Karena masing-masing sekolah tidak akan sama kemampuan anaknya. Di sekolah A, anaknya sudah lancar baca Al-Qur'annya udah lancar sekali, kemudian sudah fasih begitu. Tentu tujuan pembelajaran mereka, alurnya, segala macam modul yang akan diajarkan tidak sama dengan SMP kita. Sementara di SMP kita, siswanya misalnya belum bisa, lebih dari separuh anak belum bisa baca Al-Qur'an. Jadi nilai 80 di SMP A dan nilai 80 di SMP B itu berbeda. Di SMP A 80-nya dari tidak bisa mengaji jadi bisa mengaji. Tetap 80, tapi dalam kompetensi yang berbeda. Jadi kemampuan anak itu berbeda-beda, kita berbasis kompetensi mereka lah yang kita akomodir, makanya disebut dengan adanya RPP berdiferensiasi di dalam kurikulum Merdeka. Jadi kalau kita sudah pahamkan itu kepada guru-guru PAI kita, insya Allah guru PAI kita akan mempunyai kreativitas sendiri untuk menciptakan siswa-siswa mereka lebih aktif, inovatif, kemudian siswa ini banyak macamnya, gaya belajarnya, kemudian kemampuannya berbeda, psikologisnya berbeda, kita juga harus mengadakan asesmen awal oleh guru sendiri, sampai di mana anak ini bagaimana latar belakangnya semua kita kaji. Berdasarkan analisa dari asesmen awal itulah, guru PAI bisa menyajikan modul ajarnya yang mereka bisa modifikasi. Boleh sih mereka ambil di internet, di PMM. Ya, kalau di PMM jelas di situ sudah ada akurasinya dari Kemendikbud. Jadi kita ini guru PAI ini kalau menurut saya sangat dibantu dengan kurikulum Merdeka ini. Karena kita diberi keleluasaan untuk bisa mengembangkan peserta didik kita lebih baik lagi. Dan kita juga diberi ruang. Kalau di sekolah saya beri ruang di dalam jadwal pelajaran itu hari Sabtu, 2 jam, untuk mereka bisa tampil dalam P5. Karena ada 2 rapor yang akan mereka tulis, guru PAI ini, sama dengan guru umum,
rapor pengetahuan dan rapor P5. Jadi di P5 ini kita sangat diuntungkan karena banyak praktek di situ. 2 jam teori, 1 jam praktek. Jadi kalau dalam tiap minggu mereka tampil, misalnya saya ambil tahfiz, ada ambil tahsin, kemudian ada sholat duha, kemudian ada sholat zuhur bersama. Jadi kita sangat diuntungkan. Jadi kita berharap dengan adanya kurikulum merdeka ini dan kita sebagai PD ini mampu mengakomodir guru-guru kita supaya bisa berevaluasi dan sehingga kedepannya siswa dalam bidang studi agama Islam udah setara Bu, walaupun kita SMP, saya gitu. Walaupun kita SMP tetapi nuansa sekolah kita Islami. Karena kami juga berdekatan dengan MTS, hampir sama begitu, walaupun tidak seperti struktur kurikulum merdeka, kurikulum yang ada di MTS. Tetapi nuansa Islaminya itu terasa di sekolah kita, juga ada azan di saat zuhur datang, kami buat jadwal itu untuk azan ganti-gantian begitu. Kemudian juga bergantian anak-anak yang bisa dipandu menjadi imam. Mungkin itu sharing mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Des paparannya. Banyak sekali masukan yang Ibu sampaikan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi dari baik bukan hanya untuk kawan-kawan ya, tapi untuk diri saya sendiri juga. Terima kasih banyak. Karena waktu tidak banyak lagi. Tapi apanya begini? Tambahkannya. Ada yang ingin menanggapi? Ada waktu kita ada sekitar 4 menit lagi. Jam berapa betul? Aku cuma nak bertanya gue. Oke, Bapak Ibu, mungkin Aduh. terakhir ya, closing dari saya. Bapak Ibu kembali bahwa refreshment ini adalah kegiatan di mana yang untuk bisa tampil di hadapan kawan-kawan guru untuk membina guru. Nah, di lapangan nanti Bapak Ibu akan menghadapi kendala yang sangat-sangat banyak. Jadi untuk kawan-kawan PP, saya berharap grup profesional 1 itu bisa bertahan. Jadi ketika Bapak Ibu nanti di lapangan menghadapi permasalahan seperti apa, jika Bapak Ibu tidak bisa memberikan jawaban yang valid, jangan langsung diberi. Jangan langsung dijawab, tunda dulu. Kita diskusikan dulu, sampaikan saja kepada peserta, Bapak, Ibu, saya ragu untuk menjawab ini, saya akan diskusikan dulu dengan kawan-kawan. Nah, jadi kita akan diskusikan di grup profesional 1 itu, baik itu di tingkat SD, SMP, dan SMA, SMK, kita akan diskusikan di sana. Jadi mungkin ketika Bapak Ibu yang di SD menghadapi masalah, mungkin yang di SMP bisa bantu untuk menjawab. Bisa bantu untuk berdiskusi, mencarikan solusi, memberikan jawaban, memberikan alternatif. Jadi saya berharap seperti itu. Bapak Ibu, guru dan pengawas hebat, iya, saya akui. Dan namun tidak menutup kemungkinan di lapangan nanti kita menghadapi banyak kendala. Untuk itu, saya berharap kepada Bapak Ibu, bisa tampil prima, bisa tampil perfect nanti untuk bisa memahamkan profesional 1 ini, di mana pada bagian profesional 1 ini kita berada di posisi pendalaman materi, artinya bagaimana kita memahamkan konsep pendidikan agama Islam itu sendiri ke hadapan kawan-kawan kita guru. Mungkin dari saya hanya ini yang bisa saya sampaikan, tidak banyak ilmu yang bisa saya transfer karena sesungguhnya saya juga tidak jauh lebih hebat dari Bapak Ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika apa yang saya sampaikan masih kurang berkenan, ada salah dan silap, kemudian juga untuk rekan-rekan PP, dan terima kasih
sudah mendengarkan celoteh saya dalam durasi hampir 1 jam ini. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu Nazona. Jadi sebelum masuk materi kedua, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu PD hebat di Pro 1. Seperti yang disampaikan oleh Bu Nazona, bahwa kita di Pro 1 itu, pada Pro 1 itu artinya kita fokus pada pendalaman materi PAI ya Bapak Ibu. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Pro 1 itu lebih fokus pada pendalaman materi PAI. Jadi ada kompetensi kita, itu kan ada PD1, PD2, PD3, Pro 1, Pro 1, Pro 2, dan Pro 3. Ini Bapak Ibu, meskipun kita pada PD Pro 1, Bapak Ibu, yang itu kaitannya dengan pendalaman materi, namun ya tidak menutup kemungkinan nanti ketika kita menjadi PD dan kita diberikan tugas oleh Kementerian Agama untuk melatih Bapak Ibu guru di daerah. Nah, kita juga harus menguasai mau tidak mau semua kompetensi yang ada, baik itu pedagogi 1, pedagogi 2, pedagogi 3, Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 Bapak Ibu. Jadi memang kita ini harus siap pakai Bapak Ibu, terlanjur kita menceburkan diri ke pelatih daerah ini Bapak Ibu. Jadi memang kita ini harus serba bisa sepertinya. Ya kan? Mau tidak mau ya. Seperti yang dikatakan pengalaman tadi Bu Des ya, luar biasa. Beliau kepala sekolah. Nah, ini yang disampaikan itu sudah cakup tuh. PD1, PD2, PD3 ya, Pro 1, Pro 2, Pro 3 pokoknya udah lengkap lah untuk Bu Des. Luar biasa. Dan ini sudah berpengalaman, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, nanti bisa saja nanti dalam ketika kita menjadi PD, itu bisa saja nanti kita dikolaborasikan dengan boleh jadi PD di kompetensi yang lainnya. Nah, jadi kita sebagai PD Pro tentu lebih utama lagi tentu menguasai ya materi-materi yang ada di Pro 1 ya, yang ada 6 itu. Bapak Ibu, memang harus didalami itu ya, tidak sekadar kulit-kulitnya saja, karena guru-guru kita sangat kritis Bapak Ibu. Hari ini ada banyak dokter ya. Kayak kita di PP kita hari ini ada Pak Dr. Surahman yang nanti setelah ini akan menyampaikan. Bapak Ibu guru kita luar biasa hari ini kritisnya ya Bapak Ibu. Terutama pada kompetensi kita, yaitu Pro 1 pendalaman materi yang 6 itu Bapak Ibu. Jadi harus kita kuasai Bapak Ibu. Selain juga mau tidak mau, kadang PD di daerah itu mungkin kurang umpamanya. Ya, mungkin tidak ada PD 1-nya atau PD 2-nya umpamanya. Nah, atau kalau ada pun tidak cukup umpamanya. Bisa saja nanti kita ya lintas kompetensi bisa saja. Nah, dan itu biasa kita lakukan juga gitu. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang hebat, luar biasa. Hari ini saya yakin kita semuanya bisa. Baik, itu saja. Silakan Pak Dokter. Pak Surahman. Pak Surahman. Pak silakan. Tua. Silakan. Nggak tertidur kan? Langsung. Iya, peserta jangan tegang-tegang ya. Santai sampai ngopi ya kan? Nah, sambil makan goreng kalau ada ya kan? Nah, jangan tegang-tegang Pak Suswanto. Iya. Ya silakan Pak Surahman. Sebelumnya izin kepada Pak Ketua, Pak Sahrudin, Nazona, Ibu Nuryanis, Ibu Mukti, untuk menyampaikan di sesi 3 ini, Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati dan berbahagia teman-teman PP yang hadir di Zoom ini, yang saya hormati dan berbahagia teman-teman PD pelatih daerah di tingkat SD, SMP, SMA, SMK Provinsi Riau. Tentunya dalam kesempatan ini saya sampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertatap muka, bermuajahah di wadah virtual ini melalui Zoom dalam rangka refreshment PPKB untuk pelatih daerah di Provinsi Riau. Tentunya dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada Bapak Ibu PD, kami sebagai fasilitator tidak lebih dari itu, karena kami tetap berasumsi bahwa tidak akan pernah berhenti yang namanya belajar sampai nanti ke akhir hayat. Oleh sebab itu konsep yang kita pergunakan adalah terus belajar untuk mengembangkan kompetensi kita masing-masing, khususnya di profesional 1 ini. Bapak Ibu pelatih daerah hebat, saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan pengembangan kompetensi kita ini, yaitu di profesional 1. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sesi yang ketiga ini, yaitu menyangkut pola pikir dan karakteristik pendidikan agama Islam pada SD, SMP, SMA, SMK, dan bahkan SLB. Bapak Ibu yang berbahagia, kembali saya tekankan bahwa pola refreshment kita kali ini adalah berorientasi pada penguatan atau refreshment bahan tayang. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh PN ketika kami dan teman-teman kita PP dilatih atau di refreshment di Cirebon kemarin. Dan ada juga yang secara luring, dan yang berangkat untuk Riau sebenarnya Pak Saharudin secara luring di Cirebon, dan kami hanya kebagian secara daring. Tapi walaupun demikian itu tidak mengurangi kita untuk lebih menambah pengetahuan kita tentang profesional ini. Bapak Ibu, sebelumnya apakah jelas suara saya? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Itu izinkan saya menyampaikan titik tekan atau titik penekanan atau orientasi yang akan Bapak Ibu perkuat di refreshment kali. Seperti juga yang disampaikan oleh PP sebelumnya, zona, dan sudah diberikan
sedikit oleh Pak Syahrudin. Intinya adalah bagaimana Bapak Ibu sebagai pelatih daerah mempersiapkan bahan tayang kita dengan matang. Jadi desain daripada pengembangan penyampaian materi Bapak Ibu nanti di lapangan atau ketika dengan guru-guru PAI di masing-masing kabupaten itu didasarkan pada desain bahan tayang kita. Nah, jadi ada standarisasinya bahan tayang itu yang sudah kami dari pelatih nasional, dan hari ini pada saat ini kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, karena kita sebagai PD juga dituntut untuk berinovasi, untuk kreatif, untuk kritis, ya monggo-monggo saja. Bahan tayang yang sudah disampaikan itu bisa Bapak Ibu berikan kreativitas. Jadi kalau di sekolah itu ada istilah ATM, tidak hanya ambil, tidak hanya tiru, tapi juga harus modifikasi. Ya. Ambil, tiru, dan modifikasi. Silakan Bapak Ibu bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Tapi setidaknya kami sudah memberikan melalui PN, PP, dan hasil daripada revismen kami, inilah bahan tayang yang menjadi dasar Bapak Ibu untuk disampaikan atau menjadi desain penyampaian Bapak Ibu di hadapan peserta-peserta, yaitu guru PAI se-Provinsi Riau atau guru PAI yang ada di masing-masing kabupaten. Tidak itu pengantarnya untuk mempertegas atau memperdalam apa yang ingin kami sampaikan dari sesi 1 sampai sesi akhir di provinsi. Halo Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Hendri. Sepertinya Pak Surahman terlempar ya. Ya Bu, kayaknya Iya Bu, nampaknya iya. tidak ada lagi di grup nih Bu. Oke. Masuklah Pak Suraman. Jangan Pak Samad juga ya. tidak boleh terlempar dong. Ambil dia. Oke, Bapak Ibu. Untuk materi yang kedua, yang ketiga itu adalah apa ya judulnya? Sampai lupa saya. Tengok dulu catatannya, Bu. Nah,
Itu di situ kelemahan saya, Pak. Iya, enggak Makanya apa-apa. saya selalu antisipasi dengan membuat catatan. Iya, Catatan kadang bukan hanya di apa, juga di HP. Karena betul, memang Bu. faktor U Faktor kali U. Pak ya. Faktor U, Bu. Sama kita, Bu. Walaupun U nggak mau disalahkan ya. Hmm. Pola Iya. pikir dan karakteristik kedisiplinan ilmu PAI. Nah, Mm-mm. pada materi ini, pada sesi 3 ini, yang perlu kita pahamkan sekali kepada kawan-kawan guru adalah bahwa materi pelajaran PAI itu sangat berbeda jauh dengan materi pelajaran lain, sehingga jangan berasumsi, ini curhat pengalaman lagi. Jangan berasumsi bahwa materi PAI itu ketika sudah disampaikan kepada siswa, udah gitu, selesai. Tidak. Jika pada materi pelajaran lain kan sebagian besar seperti itu ya. Mereka ketika guru lain menyampaikan materi IPA misalnya, udah setelah disampaikan, udah selesai deh tugas guru gitu. Belum, ya. Untuk materi pelajaran PAI ini, Mbak, ya oke ini Pak Surah udah masuk. Jadi untuk Ya. materi pelajaran PAI ini harus berkesinambungan dan terus harus dikontrol terus. Mungkin contohnya nih, sholat misalnya. Sholat kan udah dipelajari tuh dari TK sampai ke perguruan tinggi. Masa sholat melulu sih? Udahlah gitu. Udah pandai anak sholatnya. Jadi bukan seperti itu Bapak Ibu. Maaf nih Pak Surah ya, sebentar Pak saya selesaikan ya. Bapak Ibu Ya, yang sering monggo. sampaikan kepada kawan-kawan adalah untuk materi pelajaran PAI yang terkesan berulang-ulang dan memang berulang-ulang itu untuk tingkat STK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi itu penekanannya berbeda. Untuk di TK kita cukup anak-anak sekedar tahu saja. Bukan tahu sih sebenarnya, dapat menyebutkan atau melafalkan saja. Mereka nggak paham, nggak apa-apa gitu. Nggak tahu itu, tuh misalnya malam tadi saya coba cerita ke anak-anak. Yang penting pelajaran di TK itu sholat berjamaah gitu. Niat sholat zuhur di waktu jam 10 oke juga. Besok sholat asar, waktunya jam 10 juga. Jadi memang karena konsepnya hanya sekedar untuk anak-anak tahu. Nah, kalau di SD, itu anak-anak sudah mulai diajarkan mengerti. Mengerti apa itu sholat, mengerti apa itu puasa, mengerti semuanya. Nah, di tingkat SMP, anak-anak kita harapkan untuk sudah kepada tingkat paham. Paham artinya ketika anak-anak melaksanakan sesuatu, karena mereka sudah mulai balik di sana, mereka sudah merasa itu tertanam dalam bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Di mana kebutuhan untuk melaksanakan ibadah, sholat itu sendiri adalah suatu yang harus ada dalam diri kita untuk makanan batin kita. Nah, lalu bagaimana deh kalau seandainya anak di tingkat SMP sudah paham, apalagi yang diperlukan untuk anak-anak yang di tingkat SMA? Nah, ini yang harus ditekankan oleh guru. Di tingkat SMP, SMA, dan SMK itu, guru-guru harus bisa membuat anak-anak terdoktrin. Artinya, ketika anak-anak sudah terdoktrin sholat itu di dalam dirinya, bahwa sholat itu adalah di awal waktu, bahwa sholat itu adalah sesuatu yang maha penting dari sekian banyak ibadah. Nah, tidak akan bergeser 1 senti pun, 1 inci pun lagi dari diri anak-anak untuk menunda-nunda sholat dan sebagainya. Nah, di perguruan tinggi bedanya adalah di perguruan tinggi mereka sampai pada tahap analisis, sampai pada tahap mencari sesuatu, mencari hikmahnya, mencari kesesuaian dan pada tahap analisis. Nah, ini yang kita harapkan di perguruan tinggi. Jika pada satu tahap anak-anak ini kita potong, contoh ketika dia di tingkat SMP, kita tidak mampu membuat dia paham, bagaimana mungkin kita ketika dia tingkat SMA, kita bisa mendoktrin. Nah, ketika anak di tingkat SMA tidak bisa didoktrin, maka ketika di perguruan tinggi, mereka tidak akan bisa untuk sampai ke tingkat analisis. Sehingga kita lihat sekarang fenomena sekarang, anak-anak yang berada di perguruan tinggi itu
Bahkan untuk bisa paham saja mereka masih di tingkat, sehingga tidak ketika di perguruan tinggi tidak mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran baik itu untuk dirinya sendiri atau untuk ditransfer kepada yang lain tentang pemahaman-pemahaman ibadah mereka. Nah, ini mungkin sedikit yang ingin saya bagikan ke Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Suraman, karena dari Bapak terlempar, saya coba mengisi sedikit. Silakan lanjut Pak Surah. Terima kasih Mas Ibu. Ya, terima kasih Bu Nazona. Luar biasa. Kekhawatiran saya memang selalu masalah server Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan tidak terlempar-lempar ke sini sampai selesai. Terima kasih Bu Nazona yang sudah mengisi kosongan itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ya, lanjut Pak. Lanjut Pak Surahman. Pak Dr. lanjut. Ya. Tadi saya coba berbagi share screen, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kembali kami tegaskan bahwa pola refreshment kita dalam kesempatan ini, adalah penguatan terhadap bahan tayang yang Bapak Ibu akan sajikan ke guru-guru kita yang ada di kabupaten. Setidaknya ini menjadi bahan acuan pada Bapak Ibu. Selanjutnya berkenaan dengan pengembangan materi, Bapak Ibu, kita sudah ada modul. Oleh sebab itu untuk pengembangan materi, silakan Bapak Ibu PD nanti memperkaya materinya dari pengembangan slide atau desain bahan tayang yang sudah Bapak Ibu PD berikan melalui refreshment kali ini. Dan di sesi 3 ini saya dipercayakan, diamanahkan oleh teman-teman PD untuk menyampaikan bahan tayang atau slide dengan pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan pendidikan agama Islam pada SD, SMP, SMA, dan SMK. Karena di sini berkumpul 3 jenjang atau 3 tingkat, itu SD, SMP, dan bahkan SMK. Badan dua, Aduh. Bapak Ibu, di pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan pendidikan agama Islam, ini Bapak Ibu agak break kembali ke belakang. Jadi pengetahuan Bapak Ibu berkenaan dengan ilmu-ilmu akademis di perguruan tinggi nampaknya perlu diunggah lagi. Karena bicara pola pikir dan karakteristik keilmuan itu selalu merujuk pada pendekatan-pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan filsafat. Nah, oleh sebab itu, dari judul sudah tergambar dan bisa kita jabarkan dalam bentuk desain slide seperti ini, Bapak Ibu. Nah, pendidikan agama Islam juga merupakan bahagian daripada disiplin ilmu, khususnya di ilmu pendidikan. Maka pendidikan agama Islam masuk kategori pada ranah pendidikan agama. Ya, ada 2, ada ranah pendidikan umum, ada ranah pendidikan agama. Oleh sebab itu, PAI juga harus ditinjau dalam perspektif sebuah disiplin ilmu. Kalau tinjauan dalam sebuah disiplin ilmu, berarti salah satunya menggunakan pendekatan filsafat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu nanti
Bapak Ibu akan tahu di sana ada istilah dalam pendekatan ilmu filsafat itu dengan ontologi. Ada nanti Bapak Ibu mengenal epistemologi, dan ada Bapak Ibu akan mengenal atau tahu dengan aksiologi. Nah, saya tidak memperjelas secara gamblang ke apa itu, tapi saya memberikan sedikit gambaran. Mengingatkan kembali, saya yakin Bapak Ibu masih segar ingatan di minda Bapak Ibu tentang ilmu-ilmu itu, ya, atau pengetahuan tentang itu. Misalnya ontologi. Ini kita kajiannya dalam pendekatan filsafat bahwa PAI itu bagian daripada disiplin ilmu. Nah, ontologi tentu yang perlu kita jabarkan, ya, apa yang dipelajari dalam ilmu pendidikan agama Islam. Kemudian kalau epistemologi, tentu kita melontarkan pertanyaan, bagaimana cara mempelajari bahwa PAI itu sebagai sebuah ilmu pendidikan. Nah, yang ketiga disebut dengan aksiologi. Kalau aksiologi tentu tinjauannya pada perspektif kemanfaatan atau kegunaan. Jadi apa manfaat atau gunanya kita mempelajari PAI sebagai sebuah disiplin ilmu. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, yang menjadi background atau latar belakang daripada pendidikan agama Islam itu, bahwa PAI itu sebagai sebuah disiplin ilmu agama. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada dua ranah dalam bidang ilmu. Ada namanya umum dan ada agama. Kalau gitu PAI sebagai disiplin ilmu agama Islam. Izin Bu sebentar ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang ketiga, di slide yang ketiga, itu yang menjadi latar belakang. Kenapa kita semua, Bapak Ibu, dan kami, itu harus menguasai bahwa pola pikir dan karakter disiplin keilmuan pendidikan Islam pada SD, SMP, SMA itu dalam perspektif atau pendekatan keilmuan atau pendekatan filsafat. Nah, ini dikarenakan ada tuntutan interkoneksi keilmuan. Ya, ini juga bagian daripada latar belakang. Bapak Ibu, kita tidak menghendaki adanya dikotomi keilmuan. Ya. Tapi kita menghendaki adanya integrasi keilmuan. Kan dikotomi keilmuan ini, ya, misalnya ya, kita atau peserta didik kita hanya sering dicekoki oleh ilmu-ilmu umum, maka bisa menjadikannya, maaf ini mungkin bahasa saya salah, tapi mohon nanti disaring, bisa menjadikannya liberal, berpikir liberal. Kalaulah peserta didik kita hanya dicekoki dengan ilmu-ilmu agama, nanti bisa menimbulkan fanatisme agama. Nah, oleh sebab itu, yang dikehendaki adalah interkoneksi keilmuan. Itu yang disebut dengan kalau Pak Ayonrinya adalah bahagia dunia dan bahagia akhirat. Jadi perlu ada keseimbangan antara kebutuhan dunia dan untuk kebutuhan akhirat. Meskipun kebutuhan akhirat itu dipenuhi melalui kebutuhan dunia. Jadi tidak liberal dan tidak fanatis, tapi diwarnai dengan interkoneksi keilmuan. Bapak Ibu, itu menjadi latar belakang.
Kemudian, Bapak Ibu, pendidikan agama Islam, apakah ia sebagai sebuah disiplin ilmu pendidikan atau ia sebagai sebuah disiplin ilmu agama, atau pendidikan agama Islam itu tidak berdiri sendiri tapi harus terinterkoneksi dengan keilmuan lain, itu ada landasan hukum. Nah, ini landasan hukumnya, slide Bapak Ibu nanti sampaikan dengan guru-guru kita. Ada landasan hukum yang perlu dikembangkan, itu berangkat dari keputusan Menteri Agama RI nomor 2011 tahun 2011 tentang pedoman pengembangan standar nasional pendidikan agama Islam di sekolah. Kemudian SK Kabalitbang Kemendikbud itu mengatur CP, ATP dan sebagainya yang dikondisikan dengan kurikulum Merdeka Sekarang. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian merujuk pada modul, tentunya ketika Bapak Ibu ingin menyampaikan slide ini, materi pola pikir dan karakteristik pendidikan agama Islam pada SD, SMP, SMA, SMK, tentu memiliki target atau tujuan. Nah, tujuannya tentu didasarkan pada tema yang Bapak Ibu ingin kembangkan sesuai dengan sesi ini atau sesi 3 ini. Sehingga Bapak Ibu membuat slide seperti ini. Berikut yang menjadi tujuan, indikator tujuan. Jadi tujuan masih bentuknya umum, Bapak Ibu perlu dijabarkan dalam bentuk indikator. Maka indikatornya itu ya, kalau peserta berarti diharapkan peserta dapat menjelaskan pola pikir pendidikan agama Islam pada SD, SMP, SMA, SMK. Kalau ini disampaikan kepada peserta, berarti targetnya peserta guru PAI dapat menjelaskan karakteristik keilmuan pendidikan agama Islam pada SD, SMP, SMA, SMK. Nah, ini indikatornya. Baik. Next, tahapan kegiatan. Ini tahapan kegiatan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyampaikan bahan tayang ini ke guru-guru PAI kita sebagai peserta. Ya, skenarionya Bapak Ibu, nih ada pendahuluan dan brainstorming, itu diperkirakan 30 menit. Ada diskusi tentang pola pikir dan karakteristik keilmuan materi PAI, ada sekitar 120 menit, ini yang paling inti. Kemudian nanti ada penarikan kesimpulan dan refleksi yang Bapak Ibu bisa jadwalkan atau bisa Ibu setting 30 menit ya Bapak Ibu. Sehingga tahapan kegiatan itu dapat tergambar di slide seperti ini. Sama seperti kita membuat RPP Bapak Ibu, tentu langkah-langkahnya, ada kejelasan langkah-langkah dan ada pembagian alokasi waktunya. Next, ini dengan brainstorming Bapak Ibu. Jadi untuk menyegarkan pemahaman peserta atau mentautkan kembali ingatan peserta berkenaan dengan tema yang akan dibahas, maka kita mengadakan ini brainstorming, bisa dalam bentuknya pertanyaan-pertanyaan pemantik. Istilah sekarang lebih viral disebut dengan pertanyaan pemantik. Jadi ini untuk menggiring peserta pelatihan
untuk lebih paham, untuk mengingat kembali tentang tema yang akan kita sampaikan, kita kembangkan melalui Bapak Ibu PD. Misalnya, apakah pendidikan agama Islam sebagai disiplin ilmu nanti akan menuai respon dari peserta pelatihan. Kemudian, apa saja ciri-ciri disiplin ilmu? Nanti, dan bisa saja Bapak Ibu buat pertanyaan, sebutkan disiplin ilmu yang ada di rumpun ilmu agama Islam. Nah, bila perlu nanti Bapak Ibu dalam brainstorming atau pertanyaan pemantik bisa saja bentuknya video atau YouTube, sehingga Bapak Ibu bisa buat tautan atau ngambil tautan di YouTube berkenaan dengan tema yang Bapak Ibu bawakan nanti ketika di hadapan peserta. Nah, seperti ini ya linknya. Oke. Jadi mind map-nya Bapak Ibu ya, ada pola pikir pendidikan agama Islam, ada karakteristik pendidikan agama Islam sesuai dengan temanya. Jadi kita buat mind map ya, buat sketsanya yang perlu di Bapak Ibu kembangkan. Kemudian tata kerja berkenaan dengan penugasan, karena nanti Bapak Ibu menjadi jenderal nih ya. Jadi Bapak Ibu untuk peserta guru PAI di kabupaten, tentunya Bapak Ibu jadi jenderal nih. Jenderal menjadi fasilitator terhadap pengetahuannya dengan kompetensi yang Bapak Ibu miliki. Nah, tentu skenario sesuai dengan tahapan tadi yang sudah disampaikan. Skenario kita ini ya, tahapan kegiatan sampai habis 180 menit, itu nanti akan terimplementasi dalam bentuk aplikasi. Nih, ini ada 120 menit. Terus dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok menentukan pengertian ontologi, epistemologi, aksiologi pada disiplin keilmuan agama. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dalam aplikasi presentasi. Jadi semua aplikasi, semua kegiatan peserta oleh Bapak Ibu PD sebagai fasilitator diarahkan untuk mengembangkan tema-tema yang sudah tema yang sudah Bapak Ibu atau Bapak Ibu akan bawa sesuai dengan masing-masing PD atau pembagiannya. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian peserta didik nanti akan dapat tagihan sekaligus harus menghasilkan produk melalui lembar kerjanya. Ada lembar kerja 1, ada lembar kerja 2. Lembar kerja 1 dan lembar kerja 2 tetap berorientasi pada tema yang Bapak Ibu bawa melalui slide ya. Bentuk tagihan LK-nya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kita tahu ruang lingkup agama Islam itu PAI itu dari disiplin keilmuan, sudut keilmuan ada 6 ya. Ada ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu fikih dan ilmu SPI atau ilmu syariat. Nah, ini nanti dikembangkan atau dijawab oleh peserta pelatihan. Nah, kemudian ini tadi Bapak Ibu yang disebut dengan pola pikir keilmuan agama Islam
sebagai ilmu pendidikan yang saya sebutkan tadi, masing-masing ruang lingkup dari disiplin ilmu agama Islam tadi, Al-Quran, hadis, akidah, ilmu akhlak, ilmu fikih, dan ilmu tarikh, saya masukkan ilmu sejarah, tahu tiba kan. itu harus mengandung pendekatan filsafat, ya, pendekatan dasar keilmuan. Maka nanti ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Nanti itu akan dijawab dan dikembangkan oleh peserta pelatihan, dipandu oleh Bapak Ibu sebagai PD. Ya. Nah itu Muhammadiyah pasti dia bapak tuh, kayak orang tua. Mana? Bisa di-unmute itu Pak yang lain. Nah, merintah tuh. Biasa Pak Yun, mohon Pak Yun di-unmute. kayak bapak tuh. Mana? Nah, bisa buat Muhammadiyah. Unmute semua nggak bisa Pak. Pak Oyun ini udah berkali saya mute, Bu. Halo. Tolong di Pula nih ada dua nih di acara Rakerda Muhammadiyah nih Bu. Tolong di mute, Pak Oyun. Mengganggu Pak, mengganggu ke sini. Dimatikan Iya, suaranya. Oke. saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Silakan Pak Suraman. Baik ya. Berikutnya Bapak Ibu, ini tergambar diskusi dengan peserta pelatihan, diskusi Bapak-bapak sebagai Bapak Ibu sebagai PD dengan peserta pelatihan seperti ini tergambar ya. Bagaimana langkah-langkah Bapak Ibu sebagai PD itu membagi kelompok dan mengatur kelompok. Ini juga menjadi rangkaian dari rekayasa desain bahan tayang Bapak Ibu. Nah, ini semuanya adalah langkah-langkahnya yang perlu Bapak Ibu juga sampaikan ini dengan peserta pelatihan. Mengisi materi, pendalaman materi, tidak ragu lagi, penambahan kita. Itu. Kemudian terakhir refleksi Bapak Ibu. Kurikulum. Galeno itu diperkirakan 30 menit. Tukar nama aja. Oh, mana? Merdeka kita dipersulit. Membuat kita agak apa? Refleksi itu diperkirakan 30 menit. Tolong Pak, Kan dibuatnya lelah. Udah mati orang ada yang mainkan gitu. Dia mau ya Pak ya. Saya ini analisisnya dia. Analisisnya Gitu hilang gitu aja Pak ya. Hilang gitu nggak aja bisa host matikan kejadian Pak. biasa. itulah komunis tersistem. Udah lelah 700-800 orang. Komunis Nggak bisa. tersistem. Ya Dari- mungkin ketiga kali tidak ada cerita. Lanjut Bapak Ibu. Terakhir refleksi yang diperkirakan 30 menit. Sebetulnya dia 25 menit refleksinya, dan 5 menitnya itu penutup, atau diperkirakan 10 menit kalau Bapak Ibu bisa setting nanti penutup. Jadi refleksinya itu dalam rangka menanyakan kembali penguasaan peserta pelatihan terhadap tema yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Jadi bisa saja nanti dalam bentuk pertanyaan. Atau refleksi Bapak Ibu peserta pelatihan terhadap pelatihan yang Bapak Ibu PD sedang laksanakan atau Bapak Ibu PD gelar. Maka jadi pertanyaannya apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti pelatihan, ya. Atau nanti bisa saya pertanyaan, ya, bagaimana saya menyampaikan materi atau pelatihan ini, bisa saja ya. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa juga mengarahkan kepada penguasaan peserta
pelatihan terhadap materi atau tema materi yang Bapak Ibu sudah sampaikan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, saya pikir kesimpulannya bahwa fokus di refreshment ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menyampaikan materi-materi sesuai dengan pembagian materi yang ada di profesional 1 ini melalui bahan tayang sebagai modal dasar atau sebagai standarisasi Bapak Ibu untuk mengembangkannya di hadapan serta pelatihan nantinya yang ada di masing-masing kabupaten. Oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan, melakukan inovasi dan kreativitas terhadap bahan tayang yang sudah ada ini. Tapi setidak-tidaknya ini merupakan acuan dasar dan bisa dijadikan standarisasi supaya kita seprovinsi Riau bahkan se-Indonesia Raya ini sama bahan tayangnya sehingga target utama bisa tercapai hasil peserta pelatihan menjadi paham terhadap materi-materi atau isi-isi yang akan disampaikan oleh PN, PP, maupun PD yang ada di masing-masing kabupaten. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, karena ini tidak mengembangkan materi, hanya mempertegas dan memperkuat bahan tayang yang Bapak Ibu ingin sampaikan di peserta pelatihan masa yang akan datang. Nah, mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi kita. Saya kira demikian. Kalau mungkin ada hal-hal yang perlu dipertegas lagi, monggo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, saya akhiri pemaparan ini. Sebelum itu, dasarnya pengembangannya tetap pada modul Bapak Ibu. Nanti modul akan disampaikan atau di-share di WA. Ya. Jadi kalau di sini sesi 3 ada pola pikir dan tema kita pola pikir dan karakteristik PAI, maka ada modulnya tentang itu. Jadi modul pengembangannya nanti Bapak Ibu di modul, memperdalam pengetahuan Bapak Ibu untuk slide ini adalah ada di modul. Saya kira demikian. Terima kasih dan mohon maaf seandainya ada kekurangan di sana sini. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya Pak. Silakan. Yang slide Bapak yang ke-18 tadi Pak, bisa dibuka lagi Pak? Ya. Oh ya ini Pak. Kita sebagai PD nanti akan melakukan diskusi begitu ya Pak ya? Ya. Tentang pola pikir, karakteristik keilmuan dari PAI ini kepada guru-guru. Mereka guru-guru kan akan mencari materi ya gitu kan Pak? Iya Bu. Kalau karakteristik ini sudah ada di dalam CP ya Pak ya, CP umum gitu. CP umum, kemudian ada CP dimensi atau elemennya ya Pak ya. Kemudian misalnya ini kalau saya SMP,
kelas 7, 8, dan 9. Kalau sekarang di kurikulum mereka itu sudah ada kelas 8-nya. Mereka nanti biasanya bertanya dia, Bapak, ini materinya kemana ini Bu? Gitu. Sementara di dalam karakteristik ini kan masih umum. Mereka akan mengambil materi. Kalau saya selama ini, saya kasih tahu ke guru, boleh mengambil materi di mana saja. Tidak harus namanya buku itu kan dikarang oleh orang lain ya Pak ya. Tapi yang mengajar adalah kita. Jadi saya bicaranya begini Pak. Boleh mengambil buku kapan saja. Buku K13 masih dipakai Bu, masih. Sepanjang materi yang ada di K13 itu sesuai dengan CP Bapak Ibu begitu. Kemudian Bapak Ibu boleh ambil buku di pustaka itu walaupun mungkin bukunya tahun 2006, 2008 segala macam. Sesuaikan dengan CP itu. Tidak lari dari karakteristik keilmuan PAI begitu Pak. Jadi mereka mengambil referensinya banyak begitu maksud saya. Lalu mereka sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan mereka buat. Lalu tuangkan di dalam perangkat mereka begitu maksud saya Pak. Bagaimana itu Pak? Saya ingin sharing gitu. Pendapat saya sudah seperti itu kemarin-kemarin gitu. Apakah salah atau bagaimana begitu? Itu terima kasih. Sudah Bu? Iya Pak. Makasih Pak. Iya. Terima kasih Bu. Apa yang Ibu sampaikan itu sudah tepat Bapak Bu. Karena begini Bapak Ibu. Referensi itu kita jangan pernah membatasi referensi. Ya. Sebagai guru PAI dan kepada kita semua jangan pernah membatasi referensi. Makanya di kurikulum Merdeka ini saya melihat bahwa setiap modul itu ada referensi. Dan referensi itu tidak terbatas. Apalagi ia selalu ini tadi yang sudah saya sampaikan. Akan terpatok dengan ini Bapak. Interkoneksi keilmuan. Maka untuk menentukan materi ini karakternya apa, itu membutuhkan referensi yang tidak hanya satu. Bahkan banyak bisa dari lebih dari satu. Oleh sebab itu perlu sekali guru-guru kita, khususnya guru PAI, dituntut untuk mengetahui disiplin keilmuan, bukan hanya keilmuan agama Islam. Bisa saja nanti kita sudah bisa tentukan karakter, tapi karakter itu bisa dikembangkan dengan menginterkoneksi dengan keilmuan-keilmuan lain. Dan sebetulnya dari dulu sampai hari ini, Bu, itu yang diinginkan oleh keilmuan keagamaan kita nih, keilmuan agama. Dan ini sudah lama dimulai di perguruan tinggi. Jangan ada jurang pemisah antara ilmu umum dan ilmu agama. Kalau bisa bergandengan tangan, disebut dengan interkoneksi keilmuan. Seperti itu. Jadi jangan membatasi referensi. Apa saja referensi, silakan dipakai. Semakin banyak referensi yang dipakai, semakin memperkaya keilmuan guru itu sendiri. Saya kira begitu Bu, itu sudah tepat yang Ibu sampaikan. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Maaf mungkin untuk memberi tambahan sedikit. Kembali. Ya, silakan. Maaf ya Pak. Kurang. Pak Dokter. Ya, monggo Bu. Nah, bentar. Monggo Bu. Untuk slide yang tadi Pak terkait diskusi ya. Yang mana Bu? Diskusi tadi, lembar kerja diskusi ya. Nomor 18. Jadi Bapak Ibu, bahan tayang ini yang nanti akan Bapak Ibu gunakan
dalam rangka memberi pelatihan kepada guru sasaran. Kalau kita lihat di sini kan diskusinya ini. Pertama, langkah pertama pelatih membagi kelompok menjadi 5 kelompok, setiap kelompok menghasilkan LK1, LK2. Jadi kalau dilakukan secara daring, jadi kami harapkan Bapak Ibu PD ini sudah tergambar. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Desmita tadi, kemampuan IT guru-guru kita. Jadi ini jadi juga bagi kita untuk memikirkan. Nah, terus hasil LK1 dan 2 disajikan dalam kertas pleno. Sebenarnya ini seperti untuk kegiatan luring mungkin ya kemarin. Tapi seandainya kok dilakukan secara daring, maka ini menjadi perhatian kita, apakah guru-guru sasaran itu nanti mampu. Nah itu, jika kita lihat dari apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, Bu Des, memang seperti di lapangan, betul apa yang disampaikan Ibu Desmita. Guru-guru binaan kami juga dalam hal IT ini sangat, termasuk diri saya sendiri belum menguasai IT. Memang itu suatu hal yang akan kita temui di lapangan nanti. Lalu kan ini kalau kita lihat langkah kegiatannya seperti luring ya. Nah, jadi kalau seandainya ini nanti kok menyulitkan, bahan tayang ini tentu boleh dikasih sesuai dengan kemampuan dari audien kita. Ya. Kita saja nanti merujuk melalui artikel. Jadi diskusinya seperti diskusi melalui LMS yang kemarin disampaikan oleh Ibu Nazona, ada diskusi dan hasil diskusi dikembangkan dalam LMS itu diskusi pelatih dan juga tanggapan-tanggapan resume dari para peserta. Mungkin itu sedikit. Terus selanjutnya tentang karakteristik atau pola pikir dan karakteristik keilmuan ini, intinya bahwa seorang guru itu pertama harus menguasai ilmu pendidikan tentang ajaran Islam. Jadi profesional satu di sini fokus kita adalah kita dan guru kita ini betul-betul menguasai ilmu pendidikan tentang ajaran Islam itu. Yang kedua, menguasai materi ajaran Islam itu baik di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, serta bagaimana nilai-nilai ajaran Islam itu dapat sampai kepada peserta didik. Jadi tugas kita ini berat. Jadi bukan hanya tadi yang disampaikan Bu Nazana benar, bukan hanya sekedar menyampaikan, selesai. Tidak, tapi bagaimana ilmu itu dikuasai, supaya dikuasai tentu kita harus menyampaikan, tahu mereka. Setelah itu bagaimana mereka betul-betul paham ajaran-ajaran Islam yang diharapkan seperti apa, dan nilai-nilai ajaran Islam itu sampai menjadi penerapan dan pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari kepada peserta didik kita. Mungkin itu penguatan sedikit dari kami. Terima kasih Pak Surahman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lagi Pak Surahman, boleh sedikit saja? Ya, terima kasih Bu Trimurti sudah memberi penguatan. Ini Bu, silakan Ibu. Dari paparan Bu Tri tadi, saya jadi terpikir begitu, betul yang disampaikan Bu Tri. Nanti kami akan turun sebagai PD, tadi kalau dikatakan oleh Bu Nazona, masing-masing guru akan mempunyai akun melalui siaganya. Benar kata Bu Tri tadi, seandainya ini Pak, nanti kita adalah daring begitu, lalu ini polanya seperti ini, kemudian kita bagi kelompok segala macam. Kalau saya begitu, saya mengikuti program guru penggerak selama 11 bulan, 9 bulan sebetulnya, tetapi sampai lulus adalah 11 bulan. Selama 11 bulan itu, saya satu kelompok 5 orang.
dibimbing oleh satu PP namanya kan, pengajar praktik. Jadi saya CGP ada 5, dibimbing oleh PP. Kami sudah mengalami diskusi-diskusi seperti ini, tetapi melalui Gmeet atau Google Meet begitu. Itu panduan LMS-nya Pak sudah sedemikian rupa dipandu oleh Kemendikbudristek. Karena kebetulan saya angkatan 3, P4TK, TK PLB dari Bandung langsung. Kemarin kami tidak dari BPG provinsi, tapi langsung dari pusat. Yang saya alami, saya ikut guru penggerak, otomatis melalui seleksi yang ketat, dan CGP yang ada juga, alhamdulillah dikatakan pandai IT tidak juga, tetapi saya pandainya baru di saat CGP. Yang perlu kita pikirkan sekarang, kalau seandainya daring seperti nanti terjadi, kita harus pikirkan seperti yang Bu Tri bilang, bagaimana cara seorang PD membagi. Saya juga tidak ahli IT, cuman hanya mengikut. Bagaimana cara penyampaiannya, membuat break room, segala macam gitu. Sementara kita sekarang ini, saya ada kecemasan begitu, nanti kacau balau begitu. Ada rasa itu, karena saya sudah alami. Tetapi kami di saat CGP itu hanya terima bersih, buka SIM PKB, kemudian buka guru penggerak, udah selesai. Dan semua jadwalnya sudah sedemikian rupa, sudah terjadwal selama 9 bulan itu, hari ini begini, hari ini begini, begini begitu. Jadi memang sudah sistematis, aplikasinya sudah oke. Kalau nanti diserahkan ke PD, perlu kami PD ini diberi pembekalan ini Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu PP. Kami mohon bagaimana caranya begitu. Nanti saya kalau sudah dapat akun sebagai PD, saya ingin ada dari PP mengajari saya lagi bagaimana ini membuat backroomnya, mengelompokkannya, segala macam. Kalau ini daring. Atau kalau boleh dijadikan luring, sangat bagus. Karena lebih bisa langsung begitu. Kalau guru-gurunya nak pandai, saya bisa bukakan laptop mereka, bisa langsung begitulah. Lebih enak luring sepertinya gitu. Jadi ada sedikit kecemasan bagi saya seperti yang Bu Tri sampaikan tadi. Saya udah alami di saat PK online kemarin, guru-guru itu menyodorkan laptop di kiri kanan saya sampai 5-6 orang, menggeser-geser kursor segala macam aja dia nggak bisa begitu. Jadi takutnya menurut saya nanti akan menjadi kendala bagi kami sebagai PD yang ujung tombaknya di lapangan begitu. Sehingga akan mengganggu acara pelatihan kita berikutnya. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Sudah ditangkap Ibu Desnita ya. Ya, kalau berdasarkan pengalaman kita di PP kemarin berkenaan dengan penguatan teknologi atau aplikasi atau digitalisasi itu akan disampaikan oleh operator pusat. Narasumbernya nanti ada dari kementerian. Seperti begitu Bu Nazuna ya, kemarin kita yang di Universitas. Ya, LMS itu ada sendiri narasumbernya, dan itu narasumbernya dari kementerian. Dan mekanisme selanjutnya itu tentang mengoperasikan digitalisasi itu memang dari kementerian. Kita PP hanya menyampaikan materi-materi yang menyangkut dengan kompetensi kita masing-masing berdasarkan pengalaman kita yang sudah kita lalui sewaktu refreshment beberapa waktu yang lalu. Makanya settingan sini di ini Bapak Ibu itu bukan settingan. Tapi walau bagaimanapun Bapak Ibu tetap menuntut. Nah, itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Nazuna tadi itu akan banyak menemui rintangan dan masalah. Itu sudah pasti. Dan itu bukan hanya Bapak Ibu PD saja yang akan menemui. Kami sudah menemuinya. Sudah banyak.
menemuinya. Dan mau tidak mau dituntut untuk belajar secara mandiri. Kalau enggak gitu ya bagaimana? Sampai hari ini pun kami belum bisa maksimal. Karena memang kita dituntut untuk belajar terus. Ya. Belajar terus. Di samping juga kita dihadapi dengan tugas-tugas lain. Sehingga belajarnya tidak begitu fokus. Tapi yang jelas begitu Bu Desnita, kita harus siap belajar mandiri. Memang secara prosedurnya sudah kita sampaikan, ada narasumber atau pihak tertentu yang menghandle tentang LMS dan segala macamnya berkenaan dengan pengoperasian LMS. Makanya LMS Bapak Ibu PD sampai hari ini belum aktif, itu dipegang oleh kementerian, bukan dipegang oleh kami sebagai PP. Kita berharap Ibu Des, kita berharap kalau bisa luring. Iya Pak. Ya, Bukan bisa hanya pandai, Pak. Saya berharap 1 kali 2 hari aja luring jadi Pak, biar bisa kami pandai, jadi tidak gampang untuk turun, tidak gampang begitu loh Pak. Ibu Nazuna tuh menunggu betul tuh luring. Kalau bisa kemarin ke Cirebon luring, tapi kan daring akhirnya. Gitu. Kita sangat menunggu. Benar Pak, saya berharap kali bisa luring kemarin karena ya berharap bisa bertemu sih dengan kawan-kawan secara langsung bertatap muka gitu kan. Iya Bu Nazona, saya pengen jumpa Ibu. Tapi ingin saya sampaikan sedikit ke Bapak Ibu, ini bukan bermaksud apa ya, Pak Kabid sudah menjanjikan untuk anggaran tahun 2024 nanti, itu kan akan diusulkan di sekitar bulan Agustus atau September, itu akan memasukkan kegiatan PD ini luring, itu beliau sudah janji. Mudah-mudahan, tapi walaupun beliau sudah berjanji, tokok palu anggaran tetap di Kementerian Keuangan gitu. Walaupun beliau sudah janji Bapak Ibu, mudah-mudahan terlaksana gitu saja yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan. Jadi sama bersabarlah. Dan mungkin juga kalau saya prediksi sih mungkin Bapak Ibu belum turun untuk membina guru di tahun ini. Kemungkinan di tahun depan. Jadi kemungkinan masih ada refreshment untuk Bapak Ibu menjelang turun tahun depan, dan mudah-mudahan di saat itu akun pelatih Bapak Ibu masing-masing sudah aktif sehingga kita bisa bongkar akun masing-masing. Upload apa, mencoba-coba upload atau dan sebagainya lah gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Bu Des juga ya. Sama-sama kita menggawangi kegiatan ini, sama-sama kita mengontrol juga. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ide dan sarannya bukan hanya untuk di grup kita, tapi untuk ke Kanwil juga, untuk sama-sama mengingatkan. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Surah. Silakan dilanjut, Pak. Itu lagi, Bu, kalau bisa, Bu, pakai Gmeet gimana, Bu? Lebih irit loh, Bu, daripada Zoom ini, Bu. Zoom-nya kadang susah. Untuk itu tak dapat di tangan kita, Bu Des. Ini kan disediakan oleh Kanwil. Kalau seandainya memang ini yang disediakan, ya kita tentu legowo saja. Tapi nanti mudah-mudahan. Tapi kalau Zoom, bedanya Bu Des, Zoom ini lebih familiar dengan kawan-kawan dimanapun gitu. Daripada Gmeet atau yang selain Jitsi dan selainnya gitulah. Iya. Itu saja sih Bu. Cuman Zoom lebih mahal, Ibu. Kalau ini disediakan orang Kanwil, berarti kan orang Kanwil sudah siap untuk ini, Bu Des. Sebabnya kalau di Kanwil itu kan mereka selalu menggunakan ini terus, Bu. Karena kegiatan seperti apapun, rapat-rapat, baik itu berskala daerah, berskala nasional, mereka biasanya menggunakan Zoom, Bu Des. Iya, Bu. Cuman ini aja Bu, simpan saran biar lebih murah itu saya tadi kuota kita yang anggota. Bahasa simpelnya Bu Des, kan enggak kita yang bayar Bu, nyantai aja lah ya. Iya, Bu. Kita cuma paket ya. Bayar kuota kita loh Bu. Oke Bu Des ya. Silakan Pak Surah. Ya Bapak Ibu, saya pikir sudah
Sepertinya sudah selesai nih Bu Nazona. Mungkin teman-teman tidak ada lagi yang Kita bertanya. istirahat Pak ya. Tapi saya kembalikan ke Pak Ketua, Pak Sarudin. Pak Ketua, Pak Syahar. Mungkin peserta lain ada yang mau bertanya. Ini nampaknya dari tadi cuman Bu Des saja. Bapak Ibu, kita sudah lewat 10 menit dari jam istirahat. Kita istirahat selama 30 menit. Mungkin kita istirahat dulu lah Pak Surah, Bu Tria. Kita istirahat dulu. Bapak Ibu silakan mengendor-ngendorkan otot dulu. Kalau yang mau buat kopi silakan buat kopi dulu. Dan kita kembali lagi di 30 menit